Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung beri kesempatan ke teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul untuk bertanya, mengkritik, berkomentar. Silakan pada malam hari ini siapa? Ya, silakan dari situ juga nggak apa-apa langsung sambil sebutkan nama, kemudian pertanyaannya apa? Baiklah, terima kasih Mbak Nana atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya selamat malam abang-abangku semuanya, Opung dan kawan-kawan semuanya. Di sini luar biasa ya topik yang kita angkat, masalah Jokowi pasang badan untuk Prabowo pada satu putaran. Tadi penjelasan yang sangat luar biasa kita lihat. Di sini kita lihat bukan dari tim Prabowo yang yakin banget satu putarannya, padahal Jokowi pasang badan untuk tim Prabowo. Tapi dari Opung kita nih, yakin banget kayaknya. Tapi dari kami mahasiswa sebagai akademisi di sini, ada satu hal yang bisa merubah semua survei atau nantinya spekulasi yang keluar. Apa itu? Tema pada pendidikan. Tema pendidikan akan muncul pada yang kelima. Nah, di situ nanti apa yang menjadi indikasi bisa itu merubah segalanya? Yang pertama, beberapa mahasiswa sangat terpukul pada tahun-tahunnya Bapak Jokowi, Pak D kita ini. Apa itu programnya, apa itu? Salah satunya MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada kepanjangannya? Enggak, ada, pasti ada kepanjangannya. Ya. Jadi di MBKM ini mahasiswa merasa ada spekulasi di mana eksistensi Ormawa itu turun. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi spekulasi bahwa MBKM ini sebagai peluru tajam. Ya. Peluru tajam di mana MBKM diluncurkan 2020. Sedangkan 2019 terjadi demo besar yang dilakukan mahasiswa. Itu peluru tajam, makanya adanya MBKM. Baik. Nah, dari itu semua muncul baru pagi tadi banget Mbak Nana, statement dari Pak D kita, di mana beliau bilang pada Forum Rektor Indonesia di Surabaya, ada statement di mana Mas Nadiem, Pak Menteri kita, naikkan anggaran pendidikan. Supaya apa? Supaya nantinya ketika anggaran 2024 dinaikkan secara besar, maka presiden terpilih atau ganti presiden nanti mau nggak mau harus melanjutkan. Itu statement pendidikan. Nah, pertanyaan dari kami nantinya, mungkin untuk semua pemenangan jubir kita di sini, dari satu itu gagasan perubahan. Di mana gagasan perubahan, bagaimana ini Pak dari menyikapi itu Bang? Adanya perubahan akan sulit ketika ada statement seperti ini untuk di pendidikan tadinya. Kemudian dari Bang Hasan, Prabowo, apakah ini akan menguntungkan pada statement Jokowi yang dikeluarkan di forum rektor tadi? Dan Opung bagaimana tanggapannya tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Ariski Putra Rahman, Ketua BEM Universitas Esa Unggul. Ini sebetulnya keluar dari topik ya, harusnya kita bahasnya nanti di debat kelima, tapi nggak apa-apa. Oke, satu lagi yuk, kalau bisa sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Yuk. Izin abang-abang semua, Mbak Nana. Perkenalkan nama aku Rizal Fauzi, Mensospol daripada BEM Universitas Esa Unggul. Pertama-tama aku ingin mengucapkan turut berduka cita atas matinya demokrasi di Republik ini, di mana Presiden kita, Presiden Joko Widodo, di mana seharusnya dia bersikap layaknya negarawan, tapi pada faktanya dan nyatanya dia adalah paslon tim ses daripada paslon sebelah. Lalu kita tahu 60% daripada pemilu 2024 ialah pemilih muda dan 30% diantaranya ialah swing voter, di mana swing voter ini terdiri dari pemilih muda dan juga pemilih kritis. Lalu pertanyaannya buat abang-abang sekalian, gimana sih daripada jubir-jubir dan paslon ini perebutkan suara swing voter ini, di mana mereka tahu dan mereka sadar bahwa pemilu saat ini sudah rusak dan kotor oleh tangan presiden kita sendiri, yaitu Presiden Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Oke, baik, bagus sekali nih pertanyaannya ya, karena ini sekali lagi ketika Anda menjawab, Anda harus bisa meyakinkan para pemilih muda ini untuk datang ke TPS karena mereka sudah apatis kayaknya nih. Silakan dari paslon 1 dulu. Pertanyaannya tadi yang soal anggaran perubahan untuk pendidikan, kemudian bagaimana meyakinkan swing voters di tengah pesta demokrasi sudah rusak dengan campur tangannya presiden begitu. Ya tentu yang pertama kita harus sama-sama punya komitmen ya, punya keberpihakan dan kemauan tentang untuk menjaga dan terus menyelamatkan demokrasi kita. Jadi kan kalau tadi disampaikan sama Ihsan Fauzi tentang demokrasi kita yang terancam gitu kan. Jadi komitmen untuk menyelamatkan demokrasi itu penting. Dan saya selalu sampaikan bahwa
Pilpres bukan bicara soal calon presiden, wakil presiden, bukan soal partai koalisi, tapi bicara tentang masa depan Indonesia. Dan ketika kita bicara masa depan Indonesia, tentu kita bicara tentang demokrasi salah satunya. Nah, maka saya ingin ruang bagi anak-anak muda, terutama anak-anak mahasiswa, ruang untuk tetap idealisme kan salah satu yang dimiliki oleh mahasiswa itu kan yang paling mewah ya, itu kan soal idealisme. Ya. Idealisme. Nah, maka ruang untuk idealisme itu kan harus dibuka, harus kita tetap berikan ruang kepada mereka, jangan kita tutup. Ya salah satunya adalah soal kebebasan. Nggak bisa misalnya ketika ada seorang mahasiswa, pimpinan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, misalnya dia bersuara lantang, menyuarakan tentang demokrasi, menyuarakan tentang kebenaran, tapi dalam tanda kutip misalnya ada kriminalisasi misalnya. Sehingga itu menjadi hal yang cukup menakutkan bagi anak-anak mahasiswa, kan itu satu hal. Dan tetap kami akan berkomitmen untuk menjaga itu. Nah, soal pendidikan, ini penting, walaupun Pak Jokowi akan terus berupaya dan itu memang harus menjadi komitmen semua. Pendidikan ini kan investasi masa depan. Jadi pendidikan adalah investasi masa depan Indonesia. Nah, karena pendidikan adalah investasi masa depan Indonesia, maka komitmen itu harus kita wujudkan. Dan tentu dari pasangan 01 yang capresnya salah satunya adalah memang dia penggiat pendidikan, rektor, dosen dan sebagainya, maka sangat memahami betul kan gitu loh soal dunia pendidikan. Maka itu akan tetap kami jaga. Jadi janjinya Timnas Amin adalah menjamin kebebasan berpendapat ataupun kebebasan berekspresi ya kepada anak-anak muda. Oke, waktu yang akan membuktikan. Silahkan Bang Hasan, bagaimana meyakinkan swing voters tadi di tengah presiden berpihak begitu? Ya. Pemilu ini kan bukan hanya terjadi di tahun 2024. Tahun 2029 itu, 2019 juga ada pemilu. Presiden berkuasanya namanya Pak Jokowi, kandidatnya juga namanya Pak Jokowi. Cawe-cawe nggak kira-kira? Kita harus fair menilai itu. Menurut Opung waktu itu aman-aman aja pemilunya. Nggak ada itu penyalahgunaan kekuasaan. Padahal presidennya Pak Jokowi, calonnya Pak Jokowi. Pernah juga presidennya Pak SBY, calonnya juga Pak SBY. Pernah juga dulu presidennya Ibu Mega, calonnya juga Ibu Mega. Jadi kita fair lah. Kalau untuk memberikan penilaian itu nggak gampang-gampang ini. Jangan gampang tersetir oleh bocor halus Tempo, lonceng kematian demokrasi, anus horribilis dan segala macam. Ini hal-hal yang berlebihan dan Tuhan tidak suka hal-hal yang berlebihan. Dan kita yakin sebenarnya gini, ini kan suara-suara anak muda iya, nih, makanya saya jelaskan biar cakrawala mereka terbuka. Nah, kalau hari ini ya swing voter itu kalau menurut data, menurut kita swing voter itu nggak besar lagi, ya kan? Sebagian besar orang itu sudah punya pilihan. Kalau nggak ada angin badai, angin topan, puting beliung, kira-kira ya pilihannya akan tetap sama. Tahun 2019 itu angka survei sebelum debat pertama sampai terakhir debat itu bedanya mungkin 1-2% aja. Hari ini menurut saya juga akan seperti itu. Jadi nanti ini kita menjaga, kalau dari pihak kita ya, kita menjaga speed yang ada sampai sekarang itu pas begini aja. Nggak kebangetan, nggak juga terlalu lambat. Insya Allah nanti kita bisa mendapatkan kemenangan satu putaran sesuai dengan cita-cita Opung. Soal anggaran pendidikan singkat saja, kita waktunya udah jadi apapun yang dilakukan yang baik-baik dari pemerintah pasti menguntungkan kita. Kenapa? Dan akan dilanjutkan yang paling jelas ya menyatakan sebagai pelanjut pemerintahan Pak Jokowi tanpa reserve, tanpa syarat macam-macam adalah pasangan nomor 2. Jadi yang baik-baik pasti menguntungkan kita. Opung, ini bagaimana menanggapi tadi pertanyaan? Jadi kita protes keras waktu ada kriminalisasi atau memojokkan ketua BEM dari UI, BEM dari Gajah Mada, dan segala macam. Inilah kesempatan emas sekarang buat anak-anak muda bahwa pemilu itu adalah memutuskan memilih yang akan memberikan jaminan yang lebih baik ke depan. Jadi jangan tidak ikut, hadir, dan pilihlah yang menurut keyakinan saudara-saudara, inilah yang membuat masa depan kami terjamin. Baik. Saya pikir
Jawabannya sederhana, Ganjar Mahfud. Oke, tetap kampanye. Jadi gimana Bang Ege, narasi itu tadi yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ya, bahwa mereka sebagai kelompok yang swing voters masih galau menentukan pilihan dan ada campur tangan dalam tanda kutip Pak Jokowi tadi, keberpihakannya Pak Jokowi untuk satu putaran nih. Ya, cepat-cepat saja yang dimaksud dengan tadi budget itu sebetulnya mengarah ke ahli di Indonesia yang masih kecil sekali 0,2% dibandingkan Vietnam 2% lebih, negara maju 8%. Sebetulnya tujuannya positif. Tapi Rizal setuju sekali, kita sebagai mahasiswa tentu saja pernah ada yang mengatakan nonton Abraham Speak Up ya, ada pernah kecurangan di 2 pemilu selanjutnya. Tapi tentu saja jangan terima begitu saja ya, itu diperhatikan bahwa ambil saja mana yang terbaik dari apa yang ada sekarang, toh angkanya masih sekitar 8-10%. Kalau memang ada yang sesuai dengan hati, ya tetap dipilih. Karena apapun alasannya kalian yang menentukan kok pada angka sekitar 51-52% pada saat ini. Tetap kalian yang menentukan, kalian tetap apapun pilihannya ya, jangan merasa tertekan, itu yang penting Nana. Oke, terakhir Mas Jayadi, silakan soal swing voters nih gimana nih? Menentukan nggak nih 1 putaran, 2 putaran? Kalau swing voters yang dimaksud, ini makna swing voters kali ambigus ya. Tetapi oke lah, yang swing sering atau dimaksud adalah undecided? yang belum menentukan pilihan di survei itu ya. Yang jumlahnya 8-10. Undecided lah. Gitu. Jadi karena ada yang pengen 1 putaran, dalam arti menang 1 putaran, dan ada juga yang ingin bertahan supaya tidak 1 putaran, maka swing voter yang tadi yang menjadi sangat penting. Sangat penting. Jadi Dan mereka bisa dipengaruhi oleh dinamika selama 30 hari ke depan gitu. Satu. Yang kedua, begini ya adik-adik, menurut saya demokrasi kita belum mati. Kita harus optimis. Tapi di mana-mana di seluruh dunia, kebanyakan di Asia, di Amerika, di mana memang terjadi penurunan kualitas demokrasi. Antara lain karena perilaku para pemimpin yang bersikap atau bertindak tidak demokratis, walaupun dia terpilih secara demokratis. Itu ada bukunya How Democracies Die misalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Anda yang harus antara lain berada di depan. Berada di depan, mempertahankan itu baik di kampus. Misalnya kalau di kampus saja ngomong sama dosen nggak berani, izin Pak dosen ya misalnya. Itu kan tanda-tanda. Jadi itu dimulai dari ruang kelas, di luar kelas, dan kemudian di ruang-ruang di mana Anda bisa berekspresi. Kalau Anda terancam, ya saya kira masih banyak, ada Kang Saan ya, yang siap membela, ada Opung, ada Bang Hasan dan sebagainya yang bisa membela. Jadi ada banyak. Demokrasi tidak bisa dikerjakan sendiri, harus dikerjakan secara bersama-sama. Karena itu aliansi dengan kelompok-kelompok yang pro demokrasi diperlukan. Baik. Jadi swing voters menentukan ya. Swing voters dan juga undecided voters akan menentukan apakah Pilpres berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.